Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana aksi laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Profil pribadi Deli Denaviana, SPD 1998 1213 SD Negeri 2 Lebak Mekar. Ada lembar pengesahan laporan orientasi P3K SDN 2 Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon tahun 2025. Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini Deli Denaviana, SPD, jabatan guru ahli pertama NIP 1998 12 13 20 24 21 2003. Jahar SPD, jabatan kepala sekolah NIP 196708 2019 90051001, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah meninjau, memeriksa, dan mengevaluasi orientasi P3K yang telah disusun oleh Deli, yang merupakan peserta orientasi yang dilakukan pada tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025 di SDN Negeri 2 Lebak Mekar. Laporan orientasi P3K ini telah disusun dengan baik dan lengkap sesuai dengan panduan yang telah ditentukan. Kami mengaku bahwa laporan ini mencerminkan dengan baik bahwa pemahaman dan hasil dari orientasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, kami memberikan persetujuan dan pengesahan atas laporan ini untuk digunakan sesuai dengan keperluan selanjutnya. Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan kesadaran penuh atas tanggung jawab yang kami emban. Peserta orientasi tanda tangan Deli Denaviana, terus kepala sekolah SDN 2 Lebak Mekar, Jahar SPD. Latar belakang, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengolahan aparatur sipil negara atau disebut dengan ASN. Perubahan yang cukup besar, salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari pelaksanaan orientasi ini yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan tujuannya dari pelaksanaan orientasi ini, yang pertama peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Ada waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K ini dari tanggal 10 Maret sampai dengan 10 April 2025. Tempat pelaksanaan orientasi P3K di OPD SDN Negeri 2 Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon.
Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini ada visi dan misinya. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan visinya adalah yang pertama Kabupaten Cirebon berbudaya, yang kedua ada Kabupaten Cirebon sejahtera, yang ketiga ada Kabupaten agamis, yang keempat ada Kabupaten Cirebon maju, dan yang kelima ada Kabupaten Cirebon aman. Yang pertama mewujudkan Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup Elaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar Elaran, meningkatkan kualitas Elaran dan pelatih Elaran dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan Elaran Kabupaten Cirebon. Yang keempat, meningkatkan produktivitas Elaran untuk lebih maju. Yang terakhir, memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan konsivitas. Selanjutnya ada STOK OPD Kabupaten Cirebon, bagas struktur organisasi, sekretariat daerah Kabupaten Cirebon, ada bupati, wakil bupati, dan ada staf-stafnya yang bisa dilihat di bagan ya. Selanjutnya ada nilai etika Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, ada visi dan misinya yang tadi sudah dijelaskan. Dari visinya itu Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Visinya yang sudah sebelumnya saya jelaskan juga, sudah di sini ada mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Terus yang keduanya ada inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah masyarakat. Terus yang ketiga ada Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat ada agamis, yang kelima ada aman. Terus selanjutnya nilai dan etika SDN Negeri 2 Lebak Mekar. Di sini ada visinya terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berkualitas, berbudaya, berbudi pekerti luhur, serta berwawasan lingkungan. Terus visinya menumbuhkan pembelajaran menyenangkan, inovatif, efektif, dan partisipatif. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan sopan, dalam berperilaku terhadap sesama, serta iman dan takwa. Membiasakan lingkungan yang aman, indah, sehat di lingkungan sekolah dan di tempat tinggal. Terus selanjutnya ada STOK OPD SDN 2 Lebak Mekar. Struktur organisasi di SD Negeri 2 Lebak Mekar ini, kepala sekolahnya ada Pak Jahar SPD, komite sekolahnya ada Junaedi. Terus di sini ada guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 2-nya ada A, B, C, guru kelas 3-nya ada A, B, C, guru kelas 4-nya ada A, B, C juga, guru kelas 5-nya ada A, B, guru kelas 6-nya ada A dan B. Terus ada guru agama, ada 2 guru, dan guru PJOK-nya ada 2 guru. Nah, di sini ada siswa, penjaga sekolah, dan masyarakat sekitar. Tugas pokok OPD SDN Negeri 2 Lebak SD Negeri 2 Lebak Mekar. Ini yang pertama, tugas utama guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Terus guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik. Guru berwenang memilih, menentukan materi, strategi, metode, atau media pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada beban kerja guru tatap muka di kelas. Terus yang terakhir, beban kerja guru per minggu memenuhi beban kerja dalam kegiatan intrakurikuler dan selanjutnya. Dan seterusnya. Selanjutnya ada rencana hasil kerja P3K yang saya buat. Yang pertama, nama kegiatannya kurangnya minat baca siswa di SDN 2 Lebak Mekar. Yang kedua, kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan di SDN 2 Lebak Mekar. Yang ketiga, kurangnya pembiasaan menghafalkan surat-surat pendek di SDN 2 Lebak Mekar. Nah, tujuan kinerjanya yang pertama itu untuk meningkatkan nilai minat baca agar siswa memiliki budaya membaca. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa dan tanggung jawab warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan agar terasa nyaman digunakan untuk belajar dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang terakhir, meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus indikator pencapaiannya yang pertama, menanamkan budaya literasi, menyediakan bahan bacaan yang relevan dan menarik, terus menciptakan lingkungan ramah buku. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sesuai jenisnya, melaksanakan piket kebersihan kelas. Terus yang terakhir, memberikan kepercayaan diri, berbicara untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, terus mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk pribadi yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Terus yang pertama itu waktu perolehannya dari bulan Maret 2025 sampai Desember 2026. Terus yang keduanya Januari sampai Desember 2027. Yang ketiganya dari Januari 2028 sampai Februari 2029. Terus di sini ada dokumentasi kegiatannya. Yang pertama, kegiatan membaca, kegiatan kebersihan, kegiatan pembiasaan melafalkan surat-surat pendek. Terus kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, demikian laporan orientasi P3K sebagai bagian bentuk pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini, dengan tujuan agar P3K dapat meningkatkan kerjasama di wilayah instansi masing-masing secara optimal. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan bekal yang sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan adanya orientasi ini kami dapat menjadi bagian dari perubahan dan mampu beradaptasi untuk menyongsong Cirebon Emas, perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya Kabupaten Cirebon. Laporan orientasi ini pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini saya buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Terus sarannya, kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pembimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Selain itu juga kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Jawa Barat, khususnya pemerintahan Kabupaten Cirebon yang mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugasnya masing-masing. Sekian laporan hasil rencana aksi atau laporan orientasi P3K. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.